Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, perkenalkan nama saya Juan dan hari ini saya akan membawakan khotbah tentang bagaimana sukses menggapai janji Tuhan dalam hidup kita. Dari Nats Alkitab, Yosua pasal 21 ayat 43 sampai pasal 22 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada lirik lagu yang mengatakan begini. Janji yang manis kau tak lupakan. Ya, memang benar, janji itu memang kedengar manis. Ada yang berjanji akan setia, ada yang berjanji akan membahagiakan, ada yang berjanji akan mengerjakan sesuatu, dan janji-janji lainnya. Pastinya, kita berharap dengan janji yang kita terima. Namun, kita juga merasa kecewa dan patah hati apabila seseorang yang memberikan janji kepada kita tidak menempatinya. Berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita selalu menempati janjinya. Dia selalu memenuhi janjinya menurut waktu dan caranya sendiri. Bisa saja lama atau bisa saja cepat. Mari kita lihat dari Yosua pasal 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ini adalah bukti bahwa Tuhan telah memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Mari kita lihat janji Tuhan pertama kali kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Bapak Abraham. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bahwa seluruh tanah Kanaan akan diberikan kepada Bapak Abraham dan kepada keturunannya. Dan dari Yosua pasal 21 bahwa itu adalah bukti bahwa telah terpenuhi janji Tuhan. Kita tahu bahwa jarak antara Bapak Abraham dengan Yosua kira-kira kurang lebih 10 tahun. Dan itu adalah cara Tuhan sendiri, itu adalah waktu Tuhan sendiri untuk menempati janjinya. Bisa saja lama dan bisa saja cepat. Kemudian, Tuhan adalah sumber karunia. Di balik janji yang diberikan, Tuhan juga adalah sumber karunia. Tuhan memberikan karunia kepada bangsa Israel. Mari kita lihat dari Yosua pasal 21 ayat 44 sampai 45. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dia sudah memenuhi janjinya, kemudian Tuhan juga memberikan karunia kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan karunia keamanan ke segala penjuru bangsa Israel. Karena Tuhan berpikir, kalau tanah Kanaan ini sudah dikuasai oleh bangsa Israel, kalau tidak memiliki keamanan, pasti sama aja. Mereka tidak akan aman. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan juga membuat musuh gentar untuk menghadapi bangsa Israel. Mereka takut, itu semua adalah berkat karunia Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan adalah sumber karunia.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini adalah, mengapa mereka bisa meraih janji Tuhan ini yang sangat besar, yang mustahil untuk didapatkan? Mengapa mereka bisa meraih? Mari kita lihat dari Yosua 22 ayat 1 sampai 3. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi di sini bangsa Israel memiliki karakter yang sangat menarik, yang sangat taat, yang perlu kita adopsi dalam hidup kita untuk meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Mereka memelihara segala yang diperintahkan Tuhan. Dalam arti, segala perintah yang mereka terima, mereka menjaga baik-baik. Supaya perintah itu tidak hilang dalam ingatan mereka, tidak hilang dalam hati mereka. Mereka menjaga seperti telur supaya tidak pecah. Kemudian, mereka mendengarkan perkataan dan perintah pemimpin mereka. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Yosua. Kita harus adopsi karakter ini dalam hidup kita. Itu salah satu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian karakter yang mereka miliki adalah mereka tidak meninggalkan saudara-saudara mereka. Ya, pada saat itu bangsa Israel mereka tidak pernah meninggalkan saudara-saudara mereka. Mereka rela meninggalkan kemah mereka rela meninggalkan istri mereka, anak-anak mereka. Kemudian, mereka juga setia memelihara perintah Tuhan. Setiap apa yang mereka terima, setiap perintah yang mereka terima, perintah Tuhan, mereka setia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Jika mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan, mereka merasa tidak enak, mereka merasa terbebani. Jadi mereka harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini kita bisa garis bawahi bahwa ada aspek yang perlu kita garis bawahi adalah janji Tuhan dan ketaatan. Dan Tuhan tidak pernah tidak memenuhi janjinya. Dan dia tidak pernah mengajukan syarat yang manipulatif. Sebaliknya, syarat pemenuhan janjinya itu cukup sederhana, yaitu hanya melakukan perintahnya. Kita akan mendapatkan hak kita jika kita melaksanakan kewajiban kita.
Bangsa Israel mendapatkan hak mereka karena mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Apa yang Tuhan perintahkan mereka taat, karena mereka tahu itu adalah kewajiban mereka. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan janji itu. Bagaimana sih kedua aspek ini menjadi seimbang dalam kehidupan kita, agar kita bisa menggapai janji Tuhan? Mari kita belajar dari Yosua pasal 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi yang mesti kita lakukan untuk menggapai janji Tuhan ini adalah kita harus benar-benar taat. Jadi apapun itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus dengan sangat setia. Artinya berpegang teguh dengan perintah itu dan melakukan. Kita nggak boleh tidak melakukan perintah Tuhan. Kita nggak boleh nggak melakukan hukum Tuhan. Jika Tuhan berkata, kamu harus ke sini, ya kita harus ke sini. Kemudian kita harus mengasihi Tuhan. Ya, dalam arti kita harus mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Itu adalah bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Kita harus melakukan ini dalam hidup kita, agar kita bisa menggapai janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apapun yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita, kita harus hidup menurut petunjuk Tuhan. Kita nggak boleh macam-macam. Jika Tuhan bilang, jangan lakukan ini ya, kita nggak boleh lakukan itu. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menurut jalan dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita harus tetap mengikuti perintahnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kita nggak boleh setengah-setengah hati. Jika Tuhan berkata, silakan tolong saudaramu ini, ya kita harus ikhlas. Kita harus dengan segenap hati. Kita nggak boleh bersungut-sungut. Saya nggak punya uang. Ngapain saya nolong ini? Itu namanya tidak ikhlas, teman. Kita menolong tapi kita nggak segenap hati, nggak sepenuh hati. Kabarkan semua Injil di seluruh bumi. Ya, kita harus patut, kita harus dengan segenap hati. Kita nggak boleh setengah-setengah hati untuk melakukan perintahnya. Bangsa Israel itu benar-benar taat, benar-benar setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan sehingga mereka menikmati apa anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka.
Jadi buat dari ketaatan adalah kenikmatan. Ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mereka menikmati semua anugerah Tuhan ini. Mari kita lihat dari Yosua pasal 22 ayat ke-8. Maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Setelah mereka taat, mereka menikmati semua hasil daripada ketaatan mereka. Saking banyaknya, mereka disuruh untuk membagi-bagikan kepada saudara-saudara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ingin menikmati anugerah Tuhan, jika ingin menikmati janji Tuhan, kita harus Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, cara untuk sukses menggapai janji Tuhan dalam hidup kita itu adalah kita harus mengenali apa sih janji Tuhan dalam hidup saya. Kita harus tanya Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih kehendak-Mu? Apa sih janji Tuhan di masa depan dalam hidup saya? Kita harus kenali. Kemudian kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya dalam hidup kita. Ya, kita harus benar-benar percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi, tidak ada yang tidak terpenuhi. Kemudian kita harus mentaati dengan sangat setia apa yang diperintahkan dan ditunjukkan oleh Tuhan kita. Artinya kita nggak boleh melenceng dari perintah-perintah ini. Mari kita selalu kenali janji Tuhan dan kita tetap taat supaya kita bisa sukses menggapai janji Tuhan. Terima kasih.